Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Slamet Rivaldi dengan NPM 2305040008. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman web yang telah saya kerjakan. Tugas ini mencakup implementasi fitur CRUD atau Create, Read, Update, and Delete, relasi tabel dalam database, dan penggunaan Bootstrap untuk tampilan agar tampilan lebih menarik. Tujuan dari pemrograman web ini atau tugas dari pemrograman web ini yaitu salah satunya yaitu untuk menguasai teknik dasar apa itu create, read, update, and delete. Untuk menguasai dasar-dasar ini kita juga perlu memahami dan menerapkan konsep relasi antar tabel dalam database, dan juga kami diminta untuk meningkatkan keterampilan kami dalam merancang antarmuka atau interface dalam sebuah website. Teman-teman, tanpa lama-lama kita akan memulai presentasi saya. Saya akan screen recording untuk menyampaikan hasil kerja dari saya sendiri. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Slamet Rivaldi, NPM 2305040008, Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan berpresentasi tentang pemrograman web dengan pembuatan web yang dihubungkan dengan hosting. Di sini saya membuat akun Hypercloud Host dengan hosting berbayar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan free hosting ya boleh-boleh saja. Di sini saya menyarankan untuk membeli saja karena servernya itu lumayan cepat kalau membeli. Kalau yang free itu agak lemot ya teman-teman. Di sini ya saya akan pertama-tama login ke cPanel. Pertama-tama kita akan menuju ke settingan PHP-MyAdmin-nya atau database-nya. Pada database saya membuat dengan nama Rivaldi UAS Hospital dengan tiga tabel. Yang pertama tabel departemen dengan ID sebagai primary key, nama, dan hospital ID. Ada tiga kolom ya teman-teman ya. Untuk ID-nya ada, untuk increment-nya juga. Yang kedua yaitu ada nurses. Ada tiga kolom juga, ada ID sebagai primary key dengan auto increment, nama, dan department ID. Department ID sebagai foreign key untuk berelasi dengan tabel department. Department ID berelasi dengan kolom ID pada tabel department. Baik teman-teman, selanjutnya kita menuju ke struktur file dalam codingan saya. Struktur file yang baik akan membuat kita juga mengelolanya atau pemeliharaannya juga bisa mudah gitu, mempermudah kita dalam pengelolaan dan mungkin dalam mengedit-edit ya teman-teman. Untuk yang pertama saya membuatnya di public HTML dengan nama folder Rivaldi. Di sini terdapat beberapa folder, ada asset, ada function, ada image, layout, page, dan mungkin ada indeks utama. Ini adalah halaman halaman utama atau codingan utama dalam project saya. Yang pertama yaitu ada beberapa ini, ada komponen-komponen, ada HTML, ada CSS, dan ada pengaturan untuk layout sidebar, ada header, ada footer juga, dan untuk main utamanya ada di menu PHP, ada di menu function, folder function, menu. Dan ini ada apa namanya, bootstrap, file-file bootstrap yang saya lampirkan ke dalam codingan saya. Ini juga di atas juga ada beberapa aset-aset, ada shortcut icon, ada style sheet, ada iya teman-teman, saya menggunakan uh, bootstrap versi CDN dan versi offline-nya, maksudnya versi file. Saya mengunduhnya lalu memasukkannya ke dalam file asset. Oke, selanjutnya kita terlebih dahulu menuju ke connection. Connection itu ini untuk menghubungkan dengan database. Ada hostname, username, password, database. Database-nya itu nama database. Untuk password itu, password adalah password user ini, hostname-nya localhost. Untuk
pada bagian menu. Ini untuk mempermudah kita dalam nanti untuk link-link ke file-file lain gitu. Jadi saya mendeklarasikan sebagai beranda misal pada pack index PHP untuk file index.php-nya saya beri nama beranda gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu sama saja ada edit narsus, tambah narsus, hapus narsus, relasi, edit relasi dan lain-lain. Untuk image-nya saya menggunakan beberapa gambar atau foto saya sendiri dan logo juga logo saya sendiri. Nah, untuk ini layoutnya ada footer, ada header dan ada sidebar. Untuk yang pertama kita ke header dahulu terlebih dahulu. Nah ini uh, untuk ini fungsinya untuk menampilkan tampilan header ya teman-teman. Jadi tampilan paling atas pada sebuah website. Ini ada. Tapi di sini saya tidak akan terlalu membahas tentang tampilan-tampilnya. Ada header, footer dan lain-lain tidak akan terlalu saya bahas. Tapi saya akan perlihatkan ada ini style CSS, internal CSS. Ada. Nah, ini fungsi untuk menu tadi halaman get halaman dengan halamannya beranda berarti kepada back index PHP. Nah, untuk tambah data, ubah data dan lain-lain. Ini untuk memunculkan sidebar-nya. Sidebar itu eh, apa tampilan di sebelah kiri nanti yang akan saya tampilkan pada halaman website, juga halaman login dan halaman register. Ini tidak akan terlalu saya bahas juga. Mungkin ini untuk menghubungkan dengan tabel user pada database tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk apa namanya ada style CSS, ada juga link rel atau aset atau bootstrap yang saya sertakan atau saya lampirkan ke dalam untuk ke dalam apa namanya koordinat login ini. Ini untuk berfungsi sebagai tampilan halaman. Nah, nanti kita akan memanggil variabel-variabel seperti atau kelas-kelasnya juga di dalam ini misal aset static JS ini tim JS kita memanggil ada ID-nya out, ada kelasnya row hamin 100 ini ada ID-nya out left, ada kalau kelas Riva ini untuk dari sini kita ambilnya dari ini Riva yang ini untuk mengatur tata letak logonya dan ukuran mungkin ya. Nah ini untuk menghubungkan ke dalam apa namanya ke dalam tabel user pada database tersebut ada username dan password. Ketika kita sudah punya akun pada sebuah website, kita akan tinggal masuk ke dalam masuk menggunakan akun yang telah kita daftarkan. Register juga hampir mirip dengan halaman login, tapi yang di sini yang berbeda adalah penambahan nama. Itu nama ini untuk menyimpan nama, username, dan password. Bedanya ketika kita menggunakan register, kita itu menambahkan data ke dalam database. Dan ketika kita menggunakan login, kita eh, mengambil data dari database tersebut untuk agar dapat masuk ke dalam sebuah halaman website departemen ya teman-teman. Ini untuk menampilkan tabel departemen untuk ada beberapa fitur-fitur untuk hapus, ada edit, ada tambah juga. Kode PHP ini dimulai dengan mengecek status sesi dan memulai sesi jika belum ada sesi yang berjalan. Setelah itu file koneksi database diimpor menggunakan ini include function connection PHP untuk variabel apa namanya delete message itu digunakan untuk menyimpan pesan operasi setelah penghapusan. Selanjutnya sistem memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika belum login, pengguna akan diarahkan menuju halaman login. Kode kemudian mengecek apakah ada hapus ID dalam URL. Jika ada, ID tersebut diambil dan digunakan untuk menghapus data dari tabel. Eh, Nah, ini untuk pesan keberhasilan dan pesan gagalnya ya teman-teman. Nah, kemudian query dijalankan untuk mengambil semua data dari tabel department yang ada dalam database tersebut. Eh, Dan hasilnya itu disimpan dalam mana? Result department ini ya teman-teman. Selanjutnya ada stylus bootstrap itu enggak terlalu saya apa namanya nggak terlalu saya bahas ya teman-teman. Bagian selanjutnya menampilkan heading dan breakdown untuk navigasi, kemudian tabel dengan data dari tabel departemen ditampilkan. Tabel ini berisi kolom ini ya teman-teman, ada ID departemen, nama departemen, hospital ID, dan action. Untuk actionnya itu berisi ini ya teman-teman, ada edit dan ada delete.
Ini ada di edit department ya teman-teman. Di sini ada apa namanya, ya hampir sama kayak tadi. Untuk awal itu pasti ada mulai sesi dan redirect ke halaman login. Ada pilih data department berdasarkan ID-nya, ada select masuk query connection, select from department where ID, edit data. Nah itu disimpan dalam data ini. Untuk data lokasinya ada di halaman departments atau departments.php tadi ya teman-teman. Nah ini penanganan form submissionnya. Untuk postnya submit, ada name, ada hospital ID. Nah ini untuk query update, ada update untuk tabel departemen dari database tersebut. Untuk nama jadi name. Ini untuk sebenarnya ini penamaannya ini bebas ya teman-teman, bisa saja bisa diubah apa saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman, untuk mempermudah teman-teman aja untuk apa penamaan variabel-variabelnya. Nah, selanjutnya ini ada kayak tampilan tampilan untuk ubah data departemen, ada nama departemen dan ID hospitalnya atau hospital ID. Oke, selanjutnya kita menuju ke tambah departemen. Sebenarnya hampir sama kayak sebelum-sebelumnya ini. Dan ini script untuk apa namanya, untuk kayak notif gitu loh teman-teman. Kalau kita berhasil menambahkan atau gagal, pasti ada notif gitu. Nah, kalau ketika tidak terhubung ke server atau apa gitu, kita akan memunculkan pesan server error atau gagal gitu teman-teman. Nah ini untuk halaman tanda halaman tambah data departemen, yaitu ada nama, ID, hospital juga. Nah, kenapa tidak ada ID ya? Karena ID itu kan integer dengan apa namanya? ID itu kan apa auto increment, jadi dia otomatis eh, untuk terisi gitu teman-teman. Dengan ada satu, dua, tiga dan seterusnya. Karena dia menggunakan eh, tipe data integer, jadi dia bertipe angka gitu teman. Nah, sebenarnya untuk tabel Narses itu hampir mirip, cuman mungkin nggak terlalu saya bahas juga. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas itu pada relation tabelnya. Saya akan masuk ke dalam relation table. Yang pertama ada ketika kita ada, nah ini untuk handle edit request dan delete request ya teman-teman. Ketika ada, jadi CRUD itu ada create, read, update, and delete. Nah, di sini saya delete dan editnya itu saya jadikan satu file biar tidak terlalu banyak file gitu teman-teman. Nah, ini ketika ada permintaan edit atau hapus, untuk permintaan edit kode akan mengambil nurse ID, ada nurse name, ada department ID. Nah, ini lalu akan mengupdate atau memperbarui data di tabel nurses menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection. Untuk permintaan hapus, kode akan mengambil nurse ID dari form dan menghapus data sesuai dari tabel nurses. Jadi tabel itu, yang tabel nurses tadi kan ada departemen ID. Nah, di tabel nurses yang departemen ID itu berrelasi dengan kolom ID pada tabel departemen. Jadi mereka itu saling terhubung. Lalu mereka akan menampilkan eh, apa ya, gabungan dari kedua tabel itu, yaitu kan kedua tabel tersebut berrelasi, jadi otomatis akan menampilkan gabungan data dari kedua, atau gabungan kolom dari kedua kedua file, kedua tabel nurses dan tabel departemen. Ada ID nurse, nama nurse, departemen ID, nama departemen, ID hospital, dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman. Eh, Singkat saja untuk penjelasan codingan. Mungkin jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali ya. Kemudian kita akan menuju ke halaman apa namanya, halaman webnya. Nah, itu kita, oh dangerous disaster. Oke, coba kita mendaftar akun dahulu dengan nama siapa ya? Namanya misal akun Hercules, dengan username Agung dan passwordnya Agung juga. Kita mendaftar dahulu, sukses. Nah kita lalu login. Nah ini kita masuk. Nah ini adalah halaman beranda total departemen dan total narsesnya. Ini sebenarnya itu kayak relatif gitu ya teman-teman. Ketika kan ini ada total departemen, nah itu berarti di sini ada dua. Kalau di jadi jumlah ini itu apa, relatif, tergantung dari jumlah pada tabel departemen maupun tabel narsesnya. Dan ini ada relasi kedua tabel. Selanjutnya kita akan menguji fungsi-fungsi CRUD-nya. Read, read, update, and delete. Untuk tambah departemen, coba kita tambahkan, terserah ya namanya. Coba kita mendapat ID departemen dengan nomor
nomor 13 nama departemen SPG. Coba kita tambah di nurse dengan nama uh, Yanti misalnya, dengan ID departemennya 13. Nah, setelah itu, nah ini udah masuk. Jadi setelah itu kita masuk ke relasi dua tabel. Maka, nah ini akan memunculkan ID, nama nurse, departemen ID, nama departemen, ID hospitalnya lengkap. Kita coba mengedit ya teman-teman. Coba edit ke nomor 3 departemennya, nomornya misalnya 10. Nah, berarti Yanti di kejiwaan. Coba kita hapus. Yantinya kita hapus, berarti dinersnya hilang. Nah, ya kan? Hilang. Coba kita hapus. Berarti di relasi dua tabelnya hilang. Semuanya itu apa namanya? Saling bergantung untuk tabel relasi. Nah, coba kita hapus. Hapus berhasil. Coba kita edit. Nah, departemennya ada kejiwaan dan SPG. Coba kita edit 12. Coba kita lihat. Nah, ini kan. Oke. Jadi seperti itu untuk apa namanya? Untuk relasi dua tabel dan fitur-fitur CRUD-nya. Coba kita login. Oke, berhasil. Nah, ini akan kembali ke menu login. Sebenarnya relasi tabel itu mudah ya teman-teman. Untuk apa namanya? Tampilan-tampilannya juga mudah. Nah, kita pada era digital ini sangat mudah untuk mencari tutorial-tutorial dari YouTube, dari Google, dari apa saja. Kita tinggal cara memanfaatkannya saja ya teman-teman. Nah, ini untuk tabel pribadi saya, apa namanya, untuk data pribadi saya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Eh, Mungkin saya belum terlalu jago dalam urusan coding, tapi saya juga manusia yang baru mulai belajar. Jadi apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.